Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang indah ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat sehat, waktu luang, nikmat semangat untuk terus talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Karena kita paham tidak ada hal yang bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, yang lebih indah dibandingkan dengan ilmu agama. Kata Nabi SAW, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan seseorang hamba jadi lebih baik, jadi suami yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, jadi saudara yang lebih baik, jadi sahabat yang lebih baik, maka Allah akan anugerahkan ilmu kepada dirinya. Ya, karena dengan ilmu kita bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu kita bisa mengetahui hak-hak dan kewajiban kita. Dan di antaranya dengan ilmu kita bisa dinasehati, dengan ilmu kita bisa diberikan wejangan, sehingga seseorang, kata Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang yang datang ke majelis ilmu membawa dosa sebesar gunung Tihamah yang tinggi, yang putih, bertaburkan salju di atasnya. Kemudian dia duduk di pengajian yang mungkin cuma 45 menit, mungkin cuma antara maghrib sampai isya, mungkin hanya setengah jam, tapi ada satu patah kata atau satu sebuah ayat atau satu buah hadis yang benar-benar menghujam ke dalam dirinya, yang membuat ini gue banget nih, ini relate dengan kehidupan saya, yang menjadi sebab dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, kembali kepada Allah, sehingga dia pulang dari majelis ilmu yang tadi awalnya masuk dengan dosa sebesar gunung, kemudian keluar tanpa membawa dosa sedikit apapun. Kita ingatkan lagi kata Umar bin Khattab, wala tufariku majalisal ulama. Jangan pernah ceraikan, talak 3 majelis ilmu agama. Mau seberat apapun hidup kita, finansial, ekonomi, rumah tangga kita, ya, ataupun banyak keinginan kita tidak Allah berikan, Allah kabulkan, atau mungkin kita masih tertatih-tatih dalam meninggalkan dosa dan maksiat, tipsnya jangan pernah ceraikan majelis ilmu agama. Yang udah cerai cepat-cepat rujuk. Ya, biar apa? Biar ini tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita lanjutkan kajian kita pertemuan ke-3 ya dari Ghurrah Thaniyah dalam kitab Al-Ghurrar. Ya, min mauqufil athar, ya, ucapan-ucapan yang indah dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan pada pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu, kita sudah bahas tentang biografi siapa? Sahabat yang paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa nama aslinya? Krik-krik. Udah 2 minggu Ustaz. Abdullah bin Uthman, atau dikenal dengan Abu Quhafah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang kita masuk Al-Ghurrah Thaniyah. Ya, permata ucapan yang indah yang kedua. Qala al-mu'allif Syekh Shalal Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala fi kitabih Al-Ghurrar min mawqufil athar an Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala li Ziyad ibn Hudayr, hal ta'rifu ma yahdimul Islam? Qala qultu la. Qala yahdimuhu zallatul alim wa jidalul munafiqi bil kitab wa hukmul a'immatil mudillin. Rawahu Darimi wa isnaduhu sahih. Wa Umar ibn Khattab huwa Umar ibn Khattab ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi yukna Aba Habsin wa yulaqabu bil Faruq wa syahidil mihrab tufiya sanata 23 bil Madinah.
kita bahas dulu tentang biografi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Secara singkat di sini dikatakan beliau adalah Umar. Ya, ada yang namanya Umar di sini, Pak? Nggak ada ya. Putra dari Al-Khattab. Putra dari Nufail. Jadi kakeknya Umar namanya Nufail. Dari suku Quraisy, dari Bani Adi. Dari Bani Adi. Kalau Nabi dari Bani apa? Hashim. Yukna diberi kunyah Aba Hafsin. Abu Hafs. Ya, Abu Hafs. Wa yulaqab bil Faruq, dan punya dua julukan, dua gelar. Yang pertama adalah Al Faruq. Yang kedua Syahidul Mihrab. Faruq dan Syahidul Mihrab. Beliau wafat di usia yang sama dengan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Berapa, Pak? 64 apa 65? 63. Iya, 63. 40 tahun belum jadi Nabi, 13 tahun dakwah di Makkah, 10 tahun dakwah di Madinah. 40 tambah 10 tambah 13 tambah 10, total 63. Nah, sekarang kita kenalan dengan siapa Umar ibn Khattab. Kenal sama beliau? Kenal? Kenalan di mana? Tahu ya, tahu. Beliau bernama Umar. Dan beliau kita bahas tadi punya dua laqab. Yang pertama Al-Faruq. Al-Faruq dari kata farak yang artinya adalah perbedaan atau pembeda. Ya, Al-Furqan misalnya. Jadi Al-Faruq artinya pembeda antara hak dan batil. Karena dulu orang-orang muslimin di fase Makkah masuk Islam diam-diam, Pak. Khawatir disiksa, diintimidasi, ya, diazab, dijemur, dipukuli. Beda dengan Umar ibn Khattab. Ketika cahaya Islam masuk relung hati beliau, beliau langsung mendatangi orang-orang yang paling benci dengan Islam. Siapa, Pak? Abu Jahal. Wah, Abu Jahal, tok-tok, Assalamualaikum gitu ya. Waalaikumsalam misalnya. Umar, ada apa, Umar? Ayo masuk. Gitu Abu Jahal. Enggak, saya pengen ngasih tahu aja, saya udah masuk Islam. Apa? Langsung ditutup pintunya. Kalau dia orang lemah dipukul, tapi ini Umar. Iya, bahasa kita sial kok Umar, pak, langsung ditutup pintunya. Datangin siapa lagi ya? Wah, kayaknya capek kalau satu-satu didatangi. Dicari orang yang kalau bahasa kita ini lambe turah, Pak. Iya. Di kota Mekah yang beritanya itu banyak tersebar dari lisan-lisannya. Dipanggillah si orang ini, dikasih tahu kalau si Umar saya masuk Islam, ikut agama Nabi Muhammad. Langsung viral trending ketika itu. Trending 1 kalau sekarang. Ya, akhirnya inilah menjadi sebab kenapa beliau dijuluki Al-Faruq. Sejak beliau menampakkan keislaman, mulai ada perbedaan mana kebenaran, mana kebatilan. Ibnu Mas'ud cerita, kami dulu nggak pernah sholat terang-terangan sampai Islam Umar ibn Khattab. Ya. Kemudian julukan yang kedua Syahidul Mihrab. Apa arti syahid? Yang wafat di jalan Allah, bahasa sederhana kita. Mihrab apa mihrab, Pak? Ini mihrab. Mihrab menurut bahasa sekarang nih ya. Bid'ah nggak ini, Pak? Ada pendapat tentang masalah apakah mihrab itu bid'ah atau tidak. Ada yang berpendapat bid'ah. Ada yang berpendapat tidak bid'ah. Ya, seandainya pun yang bid'ah itu yang membuatnya. Kalau sholat di dalamnya ini permasalahan yang lain boleh. Ya, idealnya enggak, tapi ulama mengatakan boleh bikin mihrab, boleh juga enggak bikin mihrab, ya. Ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Nah, kenapa beliau dijuluki demikian? Karena beliau syahid, meskipun syahidnya enggak langsung wafat ketika itu, beliau menjadi imam sholat subuh. Dan sholat subuh ketika itu masih remang-remang. Di zaman Nabi enggak ada lampu, Pak. Sehingga orang yang paling sholat yang paling berat orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya, karena nggak ada lampu. Ya, jadi orang nggak tahu siapa yang sholat, siapa yang nggak. Jadi orang-orang munafik di zaman Nabi sholatnya 5 waktu di masjid.
Cuman yang paling berat kan atqalu sholatin, yang paling berat adalah sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh. Ya, kecuali ada udzur. Nah, ketika zaman Umar bin Khattab, beliau mulai orang yang pertama memasang lampu di Masjid Nabawi. Tapi lampu sederhana zaman dahulu. Ya, ketika beliau jadi imam sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, ya, Fairuz al-Majusi, seorang budak Mughirah ibn Syu'bah, yang dia menusuk dengan belati beracun. Bukan cuma belati, tapi beracun. Kemudian dia kabur, tusuk lagi semua sahabat-sahabat atau tabi'in yang ada di sana, sampai 7 orang diantaranya tewas, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena itulah beliau dijuluki Syahidul Mihrab. Beliau menikahi beberapa wanita, kita tidak perpanjang, dan di antara anak-anak beliau yang terkenal adalah Abdullah bin Umar. Ya, ini Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar, salah satu dari 3 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Partnernya, runner up-nya, juara 2, ya, kalau nggak salah 2 atau 3. Kemudian yang kedua adalah Abdurrahman ibn Umar, dan yang ketiga adalah Hafsah, ya, binti Umar. Dan Hafsah adalah istri Nabi yang keberapa? Yang pertama siapa? Khadijah. Yang kedua Saudah atau Aisyah? Berbeda pendapat para jamaah Masjid Bakti, ya. Benar Pak, memang ulama beda pendapat, ya, karena mirip-mirip ulama lah jamaah Bakti ini, ya. Ada yang berpendapat Saudah, ada yang berpendapat Aisyah. Ahli sejarah menguatkan pendapat Saudah terlebih dahulu, ya, Khadijah, Saudah, baru Aisyah. Nah, yang keempat, wanita pertama yang dinikahi Nabi setelah Nabi hijrah ke Madinah adalah beliau. Siapa? Hafsah. Ketika beliau menjanda, Umar bin Khattab sebagai seorang tua yang baik mencarikan anak yang baik untuk anaknya. Anak yang baik, suami yang baik. Ketika itu Utsman bin Affan sedang kehilangan Ruqayyah, sedang menduda. Utsman bin Affan, "Man, mau dak sama Hafsah?" "Aduh, belum dulu wahai Umar, mohon maaf." Ya sudah. Abu Bakar As-Siddiq didatangi juga. Diam aja Abu Bakar As-Siddiq. Diam. Curhatlah Umar bin Khattab kepada siapa? Nabi SAW. Ya, aku tawari ke Abu Bakar Siddiq, beliau diam. Ke Utsman, beliau enggak mau. Kata Nabi, insya Allah Hafsah dinikahi oleh laki-laki yang lebih baik dibandingkan Utsman, dan Utsman akan menikahi wanita yang lebih baik dibandingkan Hafsah. Ya. Ternyata Utsman bin Affan menikahi siapa? Ummu Kulthum. Ummu Kulthum, putri Nabi, adiknya si Ruqayyah. Ya. Kemudian yang nikahi Hafsah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nikah sama Hafsah, Abu Bakar As-Siddiq datang minta maaf, "Maaf Mar." Bukannya, ya. Iya. Ya, yang punya mobil ras, ya. BG 1787 ujian nasional UN, ya, yang tidak punya mobil jangan cak-cak, nyari kunci, ya. Jadi Hafsah dinikahi oleh Nabi SAW. Abu Bakar Siddiq datang kepada Umar, "Bukannya saya nggak mau nikahi Hafsah, tapi saya pernah mendengar Nabi pernah berbicara tentang Hafsah, dan saya nggak mau menceritakan rahasia Nabi, atau nggak mau juga dalam bahasa kita nikung Nabi SAW. Jadi boleh dia lebih layak untuk dirinya. Kita mengalah boleh. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq mengalah, mempersilakan Nabi dalam tanda kutip untuk menikahi Hafsah. Dan Umar tumbuh dengan pendidikan yang keras dari ayahnya. Ingat, wahai bapak-bapak, calon bapak atau bapak muda yang punya anak, ingat anak itu tumbuh dengan pendidikan orang tuanya. Kalau kita mendidik keras, akan tumbuh dengan keras. Kalau kita mendidiknya manja, cengeng, maka dia akan tumbuh menjadi anak yang
cengeng dan manja. Jadi perhatikan pendidikan di Golden Age itu. 0 sampai 7 tahun. Di masa-masanya butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh ditemenin, butuh waktu lebih banyak dan yang semisalnya. Ini pentingnya. Karena Umar bin Khattab itu disuruh gembala sejak kecil. Malas dikit, gebak, kena pukul. Sehingga dia tumbuh menjadi orang yang kuat. Orang yang kasar, orang yang keras, tanda kutip. Kemudian beliau diangkat menjadi, kalau bahasa kita ini, divisi keamanan Kota Mekah, yang tugasnya menjaga stabilitas keamanan. Karena itulah siapa yang mengganggu ketertiban Kota Mekah, beliau turun tangan. Siapa di antara yang paling ganggu Kota Mekah ketika itu? Nabi Muhammad SAW. Memecah belah umat. Ya sering kan bahasa ini ya, memecah belah umat. Apalagi ya bikin radikalis, radikul, atau yang semisalnya zaman sekarang, yang bikin orang itu malah menjadi kacau, jauh dari orang tuanya, pisah dengan istrinya, dengan anaknya. Ini kerjaan Muhammad ini. Sehingga Umar bin Khattab salah satu orang yang menyiksa orang-orang yang beriman ketika mereka beriman. Ya, gebak-gebuk sampai capek. Capek yang mukul, bayangkan. Ya, kalau capek yang dipukul mungkin ya mungkin sebentar. Ini yang mukulnya capek. Ini diantara ya luar biasanya sejarah. Jangan lihat orang dari masa lalu, karena aku tak lagi di situ, katanya. Umar bin Khattab ini orang yang menyiksa kaum yang beriman, dan tidak pernah terlintas dalam benak-benak orang beriman nih Umar masuk Islam. Dikisahkan ketika para sahabat hijrah ke Habasyah, kemudian bertemu Umar dengan seorang wanita, seorang ibu-ibu. Mau kemana engkau? Mau ke Habasyah, Ethiopia. Karena kalian udah menyiksa kami dalam memegakkan agama kami. Kemudian Umar dengan mata yang agak sedikit, ya bahasa kita mungkin ya lebih sedikit terharu ya atau bahasanya. Ya rafaqatska assalamah, semoga atau ki salamah, semoga keselamatan menemanimu. Oh, kok jadi milu begini? Ya. Akhirnya ceritalah tuh ibu-ibu kepada suaminya. Bi, kenapa Mi? Tadi ketemu Umar, Bi. Mungkin enggak? Ya cerita dia kan tentang apa yang terjadi. Mungkin enggak ya Umar bin Khattab itu masuk Islam? Dengan lantang suaminya bilang, la yuslimu Umar. Enggak mungkin Umar masuk Islam hatta yuslima himarul Khattab. Sampai keledainya Khattab. Khattab siapa? Bapaknya Umar itu masuk Islam. Ada enggak cerita keledai masuk Islam? Asyhadu an la ilaha illallah, enggak ada. Ya, artinya enggak mungkin, impossible. Karena orang-orang Arab itu sering menggunakan diksi-diksi yang tidak mungkin. Sampai unta masuk ke lubang jarum. Itu kan diksi-diksi orang-orang Arab atau Al-Qur'an atau hadis, artinya enggak mungkin. Tapi dalam Islam impossible is nothing, enggak ada yang enggak mungkin. Ketika itu Nabi SAW berdoa, ya Allah, Allahumma a'idzal Islam bi'ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam, tinggikanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling kau cintai. Bi Abi Jahlin au Umar bin Khattab, dengan Abu Jahal, Amr bin Hisham, ya, atau dengan Umar bin Khattab. Dan Allah pilih siapa? Umar bin Khattab. Dan tadi kita bahas ya, dikenal dengan menampakkan keislamannya. Hingga ada orang seberani dalam tanda kutip Umar bin Khattab. Bahkan ketika hijrah 13 tahun sudah Nabi dakwah di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, semua orang kata Ali bin Abi Thalib hijrahnya sembunyi-sembunyi. Karena kaum musyrikin enggak mau kaum muslimin hijrah. Kalau dia hijrah bangun kekuatan, wah bahaya. Enggak bisa kita siksa lagi, enggak bisa kita bantai lagi. Sehingga berusaha jangan sampai kaum muslimin itu hijrah ke Madinah. Berbeda dengan Umar bin Khattab. Beliau dengan senjatanya, dengan tombak, dengan panah, tawaf 7 kali, sholat, ya, sunnah setelah tawaf. Kemudian dia berteriak dengan lantang, wahai orang-orang Quraisy, semoga Allah memburukkan wajah-wajah kalian. Siapa yang mau istrinya jadi janda?
yang mau anaknya menjadi yatim, halangi aku hijrah. Kutunggu di balik lembah ini, bukit ini. Ya, jadi siapa yang pengen istrinya dijando, siapa yang pengen anaknya jadi yatim, halangi aku di belakang sini. Ya, dan tidak ada yang berani. Yang ikut beliau orang-orang lemah dari kaum muslimin ikut hijrah ke kota Madinah. Dan di antara hal yang unik dari beliau ini orang yang punya firasat kuat, Pak. Ya, punya insting, punya firasat, ilham bahasa kita. Dan banyak sekali kejadian-kejadian di mana syariat sesuai dengan instingnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makom Ibrahim. Makom itu bukan makam ya. Bukan makam kuburan. Makom itu isi maf'ul dari atau isi makan dari ya, qoma berdiri, tempat berdiri. Ya, tempat berdiri. Isi makan dari tempat berdiri. Tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika menaikkan pondasi Ka'bah. Dulu nggak ada tangga, Pak. Jadi kalau kita tuh pengen naik ya untuk masang batu bata, naiknya di atas batu. Itu namanya makom Ibrahim. Dulu dekat dengan Ka'bah. Kemudian sekarang digeser agak jauhan dikit. Ya, seperti yang terjadi seperti saat ini. Umar bin Khattab ini punya insting, berharap dijadikan tempat sholat. Dan benar perintah dijadikan sholat kita disunahkan setelah tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Hijab, ketika itu belum turun ayat hijab yang memerintahkan menutupi wajah maupun dada. Dan Umar bin Khattab pun punya insting ya, atau punya firasat gimana kalau hijab turun kepada istri-istri Nabi SAW. Kemudian turunlah ayat hijab. Ya, kemudian Nabi bertengkar dengan istri-istrinya. Biasa, Pak. Ya, istri-istrinya pengen minta naik gaji bahasa kita. Ya, ada bini ini ya? Ada. Akhirnya sedikit clash sama Nabi SAW. Kemudian Umar bin Khattab ketika tahu kejadian ini langsung dia nasihati, "Oh, mak, ya berhentilah kamu itu. Atau Allah menyuruh Nabi menggantikan kalian dengan wanita-wanita yang lain, diceraikan, cari yang lain." Kemudian turunlah benar-benar perintah dari Allah, "Wahai wanita-wanita istri Nabi SAW, berhenti kalian begini, atau ya udah selesai dan Nabi mendapatkan wanita yang lebih baik." Jadi disuruh pilih, sikok-sikok. Kau nak sama aku, apa lo gue M? Aisyah yang pertama kali milih, aku ingin bersama Nabi SAW. Dan semua istri Nabi yang mengikuti Aisyah untuk memilih bersama Nabi. Ya, jadi perhatikan, jangan cuman lihat romantis Nabi saja. Wah, Nabi romantis, Nabi so sweet. Lihat nih, minta tambahan gaji, pilihannya 2. Ya, enggak usah tambah gaji atau pisah. Ya, jadi ini penting kita pahami bagaimana firasatnya Umar bin Khattab. Nabi pernah sholat menyolati jenazah tokoh orang munafik di zaman beliau. Siapa? Tokoh orang munafik. Oh, Ustaz, apa tahu dia? Ya. Ingat, mengenal orang-orang buruk itu juga penting agar terhindar dari keburukannya. Bukankah Al-Quran cerita tentang Firaun, tentang Namrud, tentang Korun, agar kita bisa mengambil pelajaran, jangan jadi orang yang jelek. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ini gembongnya munafik. Ketika dia wafat, Nabi cinta dengan beliau, ya, dalam tanda kutip, menginginkan kebaikan dan hidayah Islam. Cuman mati di atas kemunafikan. Dan ya, Nabi tetap pengen nyolatin. Padahal Umar dah bilang, Nabi bukankah nggak boleh nyolatin? Ya, nggak apa Mar, ini kan aku kan disuruh pilih oleh Allah, milih sholatin atau enggak. Akhirnya tetap disolatin. Kemudian turunlah ayat yang melarang Nabi nggak boleh menyolati orang-orang munafik. Sejak saat itu Nabi nggak pernah lagi menyolati orang munafik. Khamar juga demikian. Khamar ini kan mainnya cantik, nggak langsung diharamkan, Pak.
ada 4 marhalah, 4 metode. Yang pertama dihalalkan di zaman awal Islam, dihalalkan khamar. 13 tahun Islam, bahkan 15 tahun Islam, khamar halal. Sahabat minum, habis pengajian minum, ya, habis sholat minum, karena dulu halal, Pak. Kemudian marhalah yang kedua disindir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir Qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u linnas. Orang-orang tanya tentang dua, judi dengan khamar. Apa kata Allah? Ada baiknya, ada buruknya. Apa buruknya, baiknya judi apa? Oke, tahu dia nih ya. Dapat duit, dia pada nyoba ya, ada pengalaman masa lalu gitu ya. Yang kedua apa? Khamar. Apa khamar baiknya? Diam kalau ya, takut ketahuan. Katanya menghangatkan tubuh, katanya. Cuma aku belum pernah cicip ya. Menghangatkan tubuh bagi orang yang cuacanya dingin dan semisalnya. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, buruknya lebih banyak dibandingkan baiknya. Sehingga disindir, boleh halal tapi lebih banyak buruknya. Orang yang pintar tinggalkan, banyak buruknya. Yang ketiga diharamkan tapi sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan minum, jangan sholat kalau sedang mabuk. Sehingga diharamkan khamar sebelum sholat. Habis salam boleh laju. Habis salam ya, langsung cari khamar halal. Kenapa? Haram cuman sebelum sholat, barulah sesuai firasat Umar bin Khattab, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibu. Dijauhkan, diharamkan amalan setan sampai hari kiamat. Dan banyak lagi kisah-kisah, di antaranya tawanan perang Badar ya. Perang Badar ditawan 40 orang. Umar bilang, "Penggal ya Rasulullah." Abu Bakar bilang, kita ambil tebusan, kita suruh mereka mengajarkan orang-orang muslim membaca, menulis. Nabi lebih condong ke pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Turun ayat, pendapat Umar yang benar, penggal. Jadi dibunuh dan semisalnya. Kemudian beliau banyak kisahnya ya, kalau disebutkan tidak habis-habis. Yang jelas beliau ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin, beliau termasuk orang yang dekat dengan beliau. Yang dekat Abu Bakar As-Siddiq seperti penasehat, pembimbing lah, atau teman ya. Minta musyawarah, pendapat, saran. Dan Abu Bakar As-Siddiq hanya memimpin selama 2 tahun. Dan beliau menunjuk. Jadi Pak, penunjukan pemimpin bisa dengan petunjuk. Dan ini bisa menghemat biaya APBN negara ya. Apa itu pokoknya. Coba misalnya Pak Presiden bilang, setelah saya ini fulan nih, udah selesai penunjukan. Dan ini cara yang sah dalam pengangkatan pemimpin. Pemimpin lama menunjuk pemimpin baru misalnya. Ya, dan kita nggak butuh pemilu, nggak butuh apa, ya. Ini salah satu saja. Ada metode yang kedua yang juga bagus. Ketika Umar meninggal, dia tidak menunjuk siapa-siapa, tapi ada yang namanya musyawarah. Ini bagus ya. Dan yang ambil suara tuh bukan semua masyarakat Pak. Dari Sabang sampai Merauke diambil, coblos satu-satu. Akhirnya pendapat profesor sama yang belum tamat SD sama enggak Pak? Sama-sama satu. Pak Ustadz dengan pezina suaranya sama, sehingga menang-menangan baik buruknya. Sehingga ketika itu yang bermusyawarah hanyalah orang-orang pilihan seperti Utsman, Ali, kemudian ada Thalhah, Zubair radhiyallahu taala anhum. Ditunjuklah Utsman bin Affan. Ya, jadi banyak cara-caranya ya, dan kita tidak membahas masalah pengangkatan pemimpin di negeri kita. Dan beliau adalah orang yang pertama digelari Amirul Mukminin. Abu Bakar Siddiq gelarnya apa? Khalifatur Rasul, penggantinya Nabi. Seharusnya Umar ini khalifatir Rasul, penggantinya dari penggantinya Nabi. Utsman nanti khalifatir Rasul,
pengganti dari penggantinya Nabi. Sampai Ali, sampai Muawiyah, panjang Pak. Sehingga sahabat memberikan gelar Amirul Mukminin, dan gelar ini diambil dari zaman Umar ya, sampai selesainya kekhilafahan ya. Dan beliau dikenal dengan musyawarah, meskipun pintar, cerdas, tetap yang ngomong sama teman-teman, musyawarah, nggak diktator. Bagusnya gimana? Bagusnya dan semisalnya. Adil, terkenal beliau adil ya, zuhud. Katanya kalau ada keledai jauh di pelosok sana, jatuh jalannya gara-gara jalan jelek, itu hisabnya saya. Berapa kali kalian jatuh gara-gara jalan jelek? Iya. Jadi ini Masya Allah nih, Umar bin Khattab pemimpin yang adil. Tapi kalau pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab, jadilah rakyat seperti para sahabat. Di zaman beliau ditaklukkan Irak sebagian, Mesir ya, atau Iskandaria, Alexandria. Kemudian juga yang paling terkenal adalah Baitul Maqdis di kota Elia, ya, di kota Elia, Yerusalem ya. Dan beliau di antara kisah yang luar biasa, optimisme dalam berdoa. Ya, di akhir hidup beliau ada Allahumma inni as'aluka syahada fi sabilika. Aku minta ya mati syahid di jalanmu ya Allah, wa mautan fi madinati nabiyika, dan aku minta kematian di kota nabimu. Ini dua doa yang bertentangan, Pak. Minta syahid di kota nabi, sedangkan kota nabi aman, nggak boleh perang di sana. Wahai Umar, kalau pengen mati syahid mah jangan di kota nabi, pergi ke sana ke perbatasan, lawan negeri musuh, bukan di kota nabi. Tapi ingat, optimisme dalam berdoa, Pak. Impossible is nothing. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail di kota Makkah yang dulu tidak ada manusia, tidak ada apa lagi? Tumbuh-tumbuhan, tidak ada apa lagi? Air, tidak apa lagi? Manusia, pemukiman, ya, Indomaret, Alfamart, dekati di sana. Tapi lihatlah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, faj'al afidatan ya tahwi ilaihim, ya, jadikanlah hati-hati itu condong kepada mereka, condong kepada kota Mekah ini. Dan sekarang siapa di antara kita yang nggak mau, Pak, untuk berkunjung ke sana? Yang belum pernah pengen, yang udah pernah pengen lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua bisa mengunjungi ya Ka'bah, ya, Baitullah di kota Mekah. Dan beliau ditusuk oleh Abu Lulu'ah Al-Majusi. Dan beliau ketika ditusuk tanya, siapa yang nusuk saya? Budaknya Mughirah, seorang Majusi. Alhamdulillah, saya tidak wafat di tangan seorang Muslim. Beliau nggak mau dibenci oleh orang Muslim, Pak. Beliau nggak mau dibunuh oleh seorang Muslim, dan beliau wafat di tangan seorang yang kafir. Kemudian beliau, di antara ucapan yang sangat terkenal menjelang kematian beliau, ya Allah, aku tuh pengen lali wala alayya. Amalku tuh nggak lebih banyak dibanding dosa. Artinya impas. Ya Allah, seandainya amal ibadah aku nih impas, sehingga dosaku tuh nggak ada karena tertutup dengan amal. Artinya 0 aja nih. Ya, misalnya dosanya 1000, kebaikannya 1000, jadi impas. Aku pengen kayak gitu aja. Ini menggabungkan antara harapan dan takut. Ya, kalau kita cepatlah mana malaikat mautnya, ya, lah kita masuk surga dan semisalnya, enggak. Umar bin Khattab saja takut, Pak. Dan beliau request kepada Aisyah, tolong tempat terakhirnya Rasulullah, ya. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Nah, ini kan space-nya kosong, Pak. Dan kamar Nabi cuma cukup 3 orang berbaring. Kamar antum berapa wong? Banyak, ya. Nah, Aisyah tuh pengen, ini tempat favorit nih, di samping istri dan di samping ayah. Ya, tapi ketika Umar bin Khattab meminta, beliau nggak kuasa untuk menolak. Ya,
Hanya beliau berikan dan sampai sekarang kita Pak, ya ketika umroh ke Masjid Nabawi, ya kita akan bisa mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kepada Abu Bakar Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau wafat pada usia yang sama dengan Nabi dan Abu Bakar Siddiq 63 tahun. Ada yang 63 lewat sini? Ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Jadi athar ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam sunannya, dalam musnadnya sama dengan sanad yang sahih, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada seorang bernama Ziyad bin Hudair, "Hal ta'rifu ma yahdimul Islam?" Tahu enggak apa yang kau tahu, ya, atau kau tahu enggak apa yang bisa merobohkan Islam, merobohkan agama Islam pada diri seseorang, bukan agama Islamnya. Jadi Allah menjamin Islam itu ada sampai hari kiamat Pak, tapi Allah enggak menjamin Islam itu selalu ada di hati kita. Allah enggak jamin Islam itu selalu ada berdiri kokoh di dalam kehidupan kita. Jadi ada hal-hal yang merusak agama, yang meruntuhkan agama seseorang. Ya tahu enggak? Qala qultulah. Aku jawab enggak, saya enggak tahu. Kemudian Umar ibn Khattab jawab, karena beliau nanya bukan untuk ngasih tahu, tapi untuk bertanya, tapi untuk ngasih tahu. Namanya mengambil perhatian. Ya Nabi kan sering kayak gini. Tahu enggak kalian apa itu muflis, gitu kan, yang bangkrut? Tahu enggak kalian ini? Tahu enggak kalian ini? Allah wa rasuluhu alam, kata para sahabat. Baru Nabi kasih tahu, biar orang fokus. Ya, kalau langsung dikasih tahu kadang orang nggak fokus, lagi main HP, lagi ngobrol yang lain. Teman-teman tahu nggak? Tahu apa gitu. Besok hari Sabtu, sudah tahu itu misalnya, ya. Kemudian dikasih tahu ada 3 hal yang bisa menghancurkan agama seseorang. Yang pertama adalah yahdimuhu zallatul alim. Yang menghancurkan agama adalah ketergelinciran seorang yang berilmu. Yang kedua wajidalul munafiki bil kitab. Yang kedua adalah ketika orang munafik berdebat menggunakan Al-Quran, berbicara tentang Al-Quran. Yang terakhir adalah hukmul a'immatil mudillin, hukum pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Jadi ketika Umar bin Khattab karakternya kuat, kokoh, ya maka hadis atau ucapan yang disampaikan pun masih berkaitan dengan sikap beliau. Bagaimana beliau itu dijuluki gemboknya fitnah. Ya artinya fitnah nggak ada Pak di zaman Abu Bakar Siddiq. Ya, di tubuh Islam nggak ada, Umar nggak ada. Fitnah itu ada ketika Umar wafat. Baru muncullah fitnah Khawarij, fitnah Rafidah Syiah, dan fitnah-fitnah firqah-firqah sesat yang lainnya. Dan beliau adalah kuncinya. Ketika beliau wafat, kuncinya lepas dan terbukalah pintu-pintu fitnah. Wal iyazabillah. Kita akan bahas ya setelah azan. Udah masa azan ya. Ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la haula wa la quwata illa billah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, Pak. Tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam itu akan selalu berdiri, dan seandainya semua manusia, orang liberal, orang sekuler dan semisalnya berusaha menghancurkan Islam, Islam tidak akan pernah hancur. Ya, Islam selalu ada hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu angin yang berhembus di akhir zaman yang mewafatkan semua orang-orang yang beriman, sehingga nanti tidak ada lagi orang yang berucap Allah nggak ada. Seburuk-buruk manusia, sejak saat itulah datang hari kiamat. Jadi jangan cita-cita Pak ketemu hari kiamat penasaran. Hari kiamat itu azab bagi orang-orang yang terburuk di akhir zaman. Semua orang beriman wafat ketika datang angin yang berhembus, menyisakan semua orang-orang yang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun demikian, Allah tidak menjamin Islam itu ada kokoh di dalam hati kita. Dan jangan pernah merasa
pasti meninggal di atas Islam. Bukankah setiap khutbah al-hajah, ya, para khutbah, para khatib Jumat mewasiati, mengutip di antara ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian wafat kecuali di atas keislaman. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang dijamin meninggal di atas keislaman. Jadi kita akan hati-hati dengan nawakidul Islam, pembatal keislaman. Dengan ini hal-hal yang bisa meruntuhkan, merobohkan Islam yang ada pada diri seorang hamba. Karena agama bisa berubah-ubah, bisanya dulunya tauhid menjadi syirik, dulunya sunnah menjadi bid'ah, dulunya taat menjadi maksiat, sebagaimana dulu sebaliknya. Kita dulu maksiat jadi taat, bid'ah jadi sunnah, syirik jadi tauhid, dan ini pun berlaku bisa sebaliknya. Dan di antara hal yang paling merugikan adalah adalah kesesatan setelah hidayah, Pak. Dulu udah kenal kajian sunnah kembali. Lebih mending, kalau mendingan bukan boleh ya, mending orang yang belum pernah kenal hidayah, dia udah nyari kemana-mana tapi belum dapat, dibandingkan orang yang udah pernah kenal hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan-jalan yang dahulu mereka kerjakan. Ini di antara hal yang harus kita pahami. Jadi jangan sampai Islam kita runtuh dan tinggal puing-puingnya saja. Di antara yang bisa meruntuhkan keislaman seseorang, yang pertama, tergelincirnya ahli ilmu. Salahnya ahli ilmu. Dan ahli ilmu adalah manusia biasa, Pak. Para nabi saja pernah berbuat keliru dalam tanda kutip. Nabi Adam alaihissalam memakan buah yang terlarang. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdusta dalam tanda kutip, ya. Kemudian misalnya Nabi Musa alaihissalam membunuh seorang Kibti tanpa sengaja, ya. Kemudian juga Nabi SAW pernah berpaling ketika datang Abdullah bin Umi Maktum meminta dakwah, atau pernah mengatakan lupa mengucapkan insya Allah ketika menjanjikan tentang sesuatu kepada orang-orang Quraisy. Dan ini menjadi ujian. Karena kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, manusia dalam hal ini terbagi menjadi dua. Ketika mengetahui ahli ilmu berbuat salah, salah dalam fatwa, ya, salah dalam bersikap, salah dalam berbuat, maka kelompok yang pertama, orang yang taklid buta, orang yang fanatik terhadap ahli ilmu tersebut. Ini ustadz jelas-jelas salah, tapi karena tadi cinta membutakan segalanya. Ya, innal hubba ya yu'mi wa yusim, kata pepatah Arab, cinta itu membutakan dan menulikan. Membuat kita enggak mendengar nasihat, membuat ya hal-hal yang jelek hilang dari dirinya, sehingga kita gulu. Akhirnya kita tetap mengikuti kesalahan fatwa dari seorang ahli ilmu, meskipun guru kita sendiri. Dan inilah yang meruntuhkan agama, karena kita mengikuti kesalahan ahli ilmu, padahal jelas ahli ilmu itu salah. Misalnya saya salah dalam berfatwa, menyelisih fatwa semua asatidzah, semua ulama, karena saya suka sama Ustadz Fulan, diikuti. Padahal seharusnya sikap yang benar adalah kita tetap menghormati ustadz tersebut, tapi tidak mengikuti kesalahannya. Ana tetap hormati beliau, tapi aku tidak setuju dengan pendapat beliau yang ini, ya, karena yang lebih tepat menurut saya begini. Dan inilah ucapan siapa? Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menyelisih fatwa gurunya sendiri. Siapa gurunya? Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antara ucapan emas yang beliau ucapkan, al-haqqu an yutsba'. Saya cinta guru saya hormati guru saya, tapi kebenaran lebih layak untuk diikuti. Untuk diikuti. Ini kelompok yang pertama. Yang kedua, orang yang memang mencari kesalahan ahli ilmu. Ya, berusaha. Dan setiap ahli ilmu pasti berbuat kesalahan. Kalau dicari pasti ada. Kemudian dia berbicara buruk tentangnya, menjelek-jelekkannya, sehingga runtuh agamanya. Karena di antara hal yang meruntuhkan agama kita, ketika kita membenci seorang ahli ilmu. Karena prinsipnya kata para ulama 4. Jadilah ahli ilmu. Kalau nggak bisa, yang kedua, jadilah penuntut ilmu. Kalau nggak bisa juga,
cintailah ahli ilmu. Kalau nggak bisa, jangan benci ahli ilmu. Meskipun kita beda pendapat, biasa, beda sikap. Saya nggak sependapat dengan Syekh Fulan dalam masalah ini, tapi hormati. Saya nggak pendapat dengan Syekh Fulan dalam permasalahan ini, tapi tetap dihormati. Karena kata Ibnu Asakir, luhumul ulama masmumah. Yang kita bahas ini bukan dai-dai seperti saya ya, tapi para ulama ahli ilmu yang sebenarnya. Daging ulama itu beracun. Kalau gibah kan makan daging aja toh, udah selesai Pak. Tapi kalau kita menggibahi ahli ilmu, tambah racun. Tambah racun. Gibah dosa besar, menggibahin ahli ilmu dosa besar. Termasuk teman-teman pengajian, Pak. Sebagian enggak umahat ya. Sebagian kita ya berpindah dari gibah, dulu gibahin artis. Follow lambe turah. Ya nonton check and recheck. No secret. Apa lagi? Ya, dan semisalnya insert dan semisalnya. Sekarang pindah ngomongin umahat itu kayak ikhwan itu kayak dan semisalnya. Ya tahu nggak Jeng, kenapa fulanah itu nikah lagi Jeng, ya, atau semisalnya dan seterusnya. Ini diantara hal yang harus kita pahami berbahaya, karena kita pindah dari mulutnya anjing ke mulutnya buaya. Karena ngomongin keburukan orang-orang artis fasik, ya wajar kita ngomongin keburukan mereka karena mereka menampakkan keburukannya mereka sendiri. Tapi kalau teman-teman pengajian kita, maka kita harus jaga kehormatan mereka. Kenapa? Karena ini bisa meruntuhkan agama kita. Kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, "Man istakhaffa bil ulama zahabat akhiratuh." Siapa yang merendahkan ulama, ahli ilmu, para masyayikh dan semisalnya, maka hancur akhiratnya. Maka janganlah berkata tentang ahli ilmu kecuali dalam kebaikan. Kenapa Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala meskipun berilmu dikritik oleh banyak ulama? Karena lisannya pedas. Ya, pedang. Lisannya itu seperti pedang. Semua ahli ilmu, ulama mazhab dibantainya. Ini jahil, ini bodoh, tidak paham dan semisalnya. Padahal memang ya berkelas argumentasinya, tapi karena dia melanggar kehormatan para ahli ilmu, sebagian orang kurang respect. Bahkan sebagian mazhab membakar kitab-kitab Ibnu Hazm al-Andalusi rahimahullahu taala gara-gara lisannya yang pedas. Ya wallahu taala a'lam. Ini poin yang pertama. Jadi ya jangan ekstrim kanan, ekstrim kiri dalam masalah sikap kepada ahli ilmu. Kalau ekstrim kanan, orang sebelah, ya kiainya bilang seperti ini, saya hidup 20 tahun tanpa bersama jantung, karena jantungku bersama Rasulullah SAW. Masih percaya berani? Tak nyambung. Cuman itu kiai aku. Itu dia ngikutin kesalahannya. Udah tahu ini salah dalam berfatwa, salah dalam apa Syekh dalilnya ini nisfu Sya'ban. Wah itu ada di sini nih. Ketika dicari nggak ada, udah tahu salah. Tapi tadi, ini kan guru saya, ini kan kiai saya. Ya maka mereka mengikuti kesalahannya. Kiai, itu kan bir bintang. Oh itu mata kamu yang bir bintang. Dosa itu. Ini sebenarnya minuman jus, tapi dosa kalian membuat kalian melihat ini bir bintang. Ya, itu percaya aja. Kenapa tadi? Karena sudah dulu. Ya bahkan ada sebagian pesantren itu rokok ustadznya, ya dibuang berebutan. Ya, ngerut, ya. Habis pengajian dibuang. Wah, santrinya rebutan. Yang rebutan cari berkah dan semisalnya. Kenapa kiai tidak sholat Jumat? Oh, saya kan sholat Jumatnya di Mekah. Padahal bedanya 4 jam. Belum sholat sekarang. Baru jam 8 pagi di sana loh. Ya, tapi tetap kita ikuti gara-gara apa? Udah rusak agama kita. Karena kata Imam Malik, yang hanya boleh diikuti secara totalitas tuh pemilik atau penghuni kubur itu. Kullun nas yutrak wa yuhad qauluhu. Semua manusia bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan ucapannya, kecuali yang menghuni kubur tersebut menunjuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Jadi jangan sampai kita ekstrem kanan, terlalu mencintai ahli ilmu sampai membenarkan kesalahannya. Ya, yang kedua jangan sampai kita gara-gara keterbicaraan tersebut kan banyak Pak. Ya aku tidak mau lagi ngaji. Kenapa? Ternyata ustadz itu begini. Ini diantara kesalahan. Kalau kita pengen mencari ahli ilmu tanpa celah, tanpa salah,
ya maka kita akan tetap berada di atas kebodohan sampai selama-lamanya. Ya, kenapa? Karena pasti ada yang punya kekeliruan dan kesalahan baik dalam berfatwa, dalam berpendapat, bersikap dan semisalnya. Yang kedua, orang munafik yang berdebat dengan Al-Quran, dengan Alkitab. Munafik itu artinya adalah orang yang menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Ya. Dan yang kita bahas di sini adalah orang-orang yang munafik akbar, i'tiqadi, yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Munafik, orang yang paling berbahaya adalah orang munafik, Pak. Kenapa? Karena menyerang dari dalam. Pakaiannya koko, pakai peci, pakai kunyah, abu duda misalnya, ya, atau abu janda misalnya seperti itu. Ya, ini kan orang-orang yang merusak Islam. Kalau dia orang terang-terangan kafir, orang-orang yang bukan Islam ngomong keburukan tentang Islam, oke lah, wajar dia musuh. Tapi inilah bahayanya yang merusak agama orang-orang seperti ini. Orang-orang munafik yang membenci Islam, yang membenci syariat Islam, tapi menampakkan sebagai seorang yang soleh, membela agama, berbicara tentang Al-Quran, hadis Nabi, dan pinter ngomong, profesor, doktor dalam urusan agama, berbahaya. Kenapa? Dia mencampur adukkan antara hak dan batil dengan kepintaran dia berargumentasi, berorasi, ya, dan juga tentang gelar-gelar yang dia dimiliki, sehingga orang tertipu. Nggak mungkin sesat profesor, nggak mungkin sesat dokter, meskipun jelas-jelas dia bilang dalam Al-Quran itu tidak ada perintah wajib memakai jilbab. Nah, budak ini, ya. Tapi tadi karena dia pintar ngomong, tafsirnya wah mantap, orang-orang jadi oh begitu. Yang penting pakaian sopan. Iya sopan. Ya, sopan di Irian Jaya beda dengan sopan di sini, ya. Di sana kalau udah pakai bikini udah sopan, ya. Sehingga ini kan di antara kesalahan, bahaya orang seperti ini. Orang-orang yang Islam tapi berbicara tentang hal-hal yang menyerang Islam itu sendiri, Islamofobia, dan sekarang sedang naik-naiknya, ya, membela keburukan dengan dalil Al-Quran, Pak. Ini Al-Quran. Boleh wanita jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal secara bahasa dari kata rijlun. Rijlun kaki. Pada rijal itu rajulun. Laki-laki tadi diplesetkan dari bahasanya, artinya kaki. Kaki pemimpin. Kaki itu adalah lambang dinamis, bergerak, aktif. Jadi meskipun wanita, kalau dia aktif, dinamis, dia bisa menjadi seorang pemimpin. Wow. Dari apa? Al-Quran. LGBT boleh. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan pasangan kalian dari diri kalian. Laki-laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ini Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21. Ini orang munafik nih, yang kayak gini, Pak. Padahal maksudnya adalah dari diri kalian, jenis bukan jenis kelaminnya, tapi penciptaan sama-sama manusia, bukan nikah sama jin. Ada kan, Pak, hamil di luar nikah, kau ini sama siapa? Aku dihamili jin. Iya. Dan semisalnya. Nah, ini berbahaya. Banyak orang yang muslim KTP-nya, tapi sebenarnya munafik, Pak. Munafik karena dia benci dengan Islam. Dia menghalalkan misalnya zina, menghalalkan misalnya ya hal-hal yang jelas-jelas diharamkan syariat, dan menggunakan argumen-argumen Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat, dipelintir sehingga orang-orang tertipu, Pak. Ini bahaya. Ya, ada yang bilang Islam agama tuh semuanya sama. Yang parahnya ngomong ini mengaku Islam. Pak, kalau memang sama galau-galau agama, kau keluar dari agama Islam. Ngomong mah itu lemah. Orang kafir ngomong seperti itu enak, tapi ini muslim sendiri, inilah yang menghancurkan agama seseorang. Ya, orang-orang munafik yang mereka berbicara tentang Islam untuk menyerang dan menghancurkan Islam itu sendiri. Dan yang terakhir, hukum pemimpin yang menyesatkan. Dan pemimpin dalam Islam itu ada dua, Pak, kategorinya. Ya, waliul amr itu ada dua. Yang pertama pemimpin dalam hukum dan kekuasaan, yang kita kenal dengan umara, amir. Ya, umara, pemimpin.
Yang kedua adalah ulama, pemimpin dalam ilmu dan dalam iman, dalam amal. Ulama, jadi umaro dan ulama. Dan di antara bentuk hal yang meruntuhkan agama adalah mengikuti hukum mereka yang menyesatkan. Apa maksud menyesatkan? Di antara contohnya menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dan kita ikuti, ini merusak agama. Karena itulah dalam kitab Tauhid, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan di bab ke-37, bab haramnya seorang mengikuti ulama dan umara di dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena ketaatan itu ada dua. Ada taat yang diperbolehkan, diperintahkan, disyariatkan. Ada taat yang diharamkan, dilarang, dicela. Taat yang diperbolehkan kita bagi jadi dua. Yang pertama taat mutlak. Pokoknya taat dari A sampai Z. Inilah taat kepada Allah dan Rasulnya. Enggak ada pengecualian, tidak ada syarat. Berbeda dengan yang kedua, taat bersyarat. Inilah taat kepada pemimpin, taat kepada umara dan ulama, ahli ilmu dan para penguasa. Taat sama mereka dengan syarat. Ada syaratnya, selama perintahnya tidak melanggar syariat. Ya. Ini harus kita pahami. Jadi taat sama suami, taat sama pemimpin, taat, tapi dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. La ta'ata fi makhluk fi ma'syatil khaliq. Tidak ada ketaatan alal makhluk, ya, di atas kepada makhluk, di atas ketaatan atau kemaksiatan untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bahas apa maksud hukum-hukum yang menyesatkan dari para penguasa. Hukum itu ada dua, Pak. Yang memang sudah ada syariatnya. Ada hukum yang tidak ada syariatnya. Contoh, lampu merah kan nggak ada. Bikin SIM kan nggak ada. Ya, bikin akta kelahiran kan nggak ada. Nah, yang ada syariatnya seperti penegakan hudud dan semisalnya, orang yang tidak mengamalkan apa yang Allah turunkan terbagi menjadi beberapa golongan. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun zalimun fasikun. Orang kafir bisa jadi kafir, bisa jadi zalim, bisa jadi fasik, bahkan bisa diharapkan mendapatkan pahala. Dan ini rinciannya panjang ini, Pak. Ya, rinciannya panjang. Yang jelas berbahaya orang yang membuat suatu hukum yang bertentangan dengan hukum Islam. Tapi kalau membantu seperti pada poin yang kedua, maslahat mursalah namanya. Ya, banyak orang yang nikah misalnya, kemudian nggak diceraikan, nggak dinafkahi, akhirnya dibikinlah harus ke KUA kalau mau menikah, nggak boleh nikah siri. Dibikin masalah mursalah. Karena Pak, kalau nikah siri ini susah. Kalau nikah siri, istri dizolimi, nggak bisa apa-apa. Ya, nggak dinafkahi. Cak mana Ustaz, aku udah nikah lagi. Lo baca, kau masih statusnya istri wong. Ya, tapi dia dalam menceraikan. Itulah syarat nikah siri. Jangan mau nikah siri, ya, karena wanita akan dizolimi. Kalau memang mau nikah, urus dengan baik-baik. Biar apa? Biar kalau dizolimi bisa ke pengadilan. Pengadilan mengetok palu, khulu, dipisah antara suami dan istri. Jadi ini yang harus kita pahami, 3 hal ya, yang secara singkat saja ini bisa membuat runtuh agama kita. Yang pertama adalah tergincirnya ahli ilmu dan juga nasihat bagi ahli ilmu untuk selalu menjaga diri dengan baik-baik, ya. Dengan cara ya menjaga biar nggak runtuh dengan cara tidak mengikuti kesalahan ahli ilmu. Ya, ustadz itu bukan malaikat. Kalau yang salah nggak usah ikuti. Kemudian yang kedua, masih dalam poin yang sama, adalah jangan mencari-cari kesalahan ahli ilmu. Apalagi dalam hal-hal yang manusiawi.
Ya, misalnya dia marah, emosi, mengucapkan ucapan-ucapan yang kurang baik sebagai seorang ahli ilmu, wah, kita kasih uzur, alasan. Ya, tapi tetap jangan diikuti. Jadi yang sedang-sedang saja. Jangan gara-gara itu nggak ngaji lagi. Ya, kenapa dapat ngaji lagi? Ah, Ustadz Palembang ini itu galau. Ya, atau yang semisalnya. Tetap ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah orang-orang munafik yang berbicara tentang Al-Quran. Tolong pahamkan kepada keluarga kita, orang-orang yang benar-benar berilmu tuh yang seperti ini. Jangan sampai mereka salah ngefans dengan orang-orang yang suka menyerang Islam sehingga terlahirlah Islamofobia. Ya, kan banyak sekarang influencer yang viralkan Islamofobia. Ustadz pada dipotong-potong videonya, dijelek-jelekkan, dicari kesalahannya, video-video lama, kan? Ini sedang gerakan masif seperti ini. Maka jangan kita ikuti orang-orang munafik yang berbicara tentang Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah ya hukum yang para pemimpin yang menyesatkan, yaitu hukum yang bertentangan dengan Islam. Islam halalkan, dia haramkan. Islam haramkan, dia halalkan. Menghalalkan misalnya riba, menghalalkan zina, menghalalkan syirik, menghalalkan hal-hal yang bertentangan dengan keislaman. Nah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin-pemimpin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa diberikan petunjuk untuk memberikan ya keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita pada malam hari ini, dan pengajian Jumat malam tinggal sekali ya, sama Taufik. Setelahnya libur menjelang bulan Ramadan. Di antara nasihat sebelum Ramadan itu pahami, Pak. Gak terasa gak Syaban sekarang sudah setengah bulan? Terasa gak? Terasa apa enggak? Enggak terasa. Begitu juga Ramadan nanti, Pak. Kalau seseorang akan meyakini Ramadan itu cepat berlalu, dia akan maksimalkan setiap detik demi detiknya. Beda kalau masih lama, sebulan lagi, 28 hari lagi, 27 hari lagi, 3 minggu lagi, akan berlalu begitu cepat. Ya. Dan yang kedua, masih ingat Ramadan tahun lalu? Ada nggak yang setahun ini meninggal orang-orang kenalan kita? Keluarga, sahabat, tetangga, teman media sosial, dan mereka tidak pernah terbetik itu akan jadi Ramadan terakhir dalam hidup mereka. Bisa jadi, Pak, Ramadan tahun ini pun demikian. Maka di antara perintah Nabi SAW agar khusyuk dalam salat, idza kumta fi salatika fasholli salatal muwaddi'. Kalau engkau sedang salat, anggap aja ini salat terakhir dalam hidup kita. Jadi kita maksimalkan itu salat. Allahu Akbar. Habis halam meninggal. Pengajian terakhir ini. Ya. Maka dia akan maksimalkan pengajian. Begitu juga Ramadan. Selalu ucapkan, andai ini adalah Ramadan terakhirku. Jadikan Ramadan yang paling indah. Ingat, Nabi itu menjadikan Ramadan terakhir hidupnya paling indah. Selama Ramadan khatam cuma sekali, Pak. Ya, Al-Quran sama Jibril. Ramadan terakhir khatamnya 2 kali. Selama Ramadan itikafnya 10 hari terakhir, Pak. Ramadan terakhir itikafnya 20 hari terakhir. Kenapa? Karena menjadikan yang paling indah itu di titik akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim. Sungguhnya amal dilihat pada endingnya, pada garis finishnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan dengan fisik yang sehat, walafiat, semangat, dan bisa maksimalkannya menjadikan Ramadan paling indah dalam hidup kita. Demikian, kalau ada pertanyaan silakan. Ya, kalau nggak ada, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, pertanyaan beda dengan topik. Dimaafin dah ini. Dimaafin ya. Semoga Ustaz dan kita semua selalu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Ana mau bertanya, Ustaz, bagaimana hukum pembayaran secara kredit atau berangsur? Apakah diperbolehkan? Dan kartu kredit apakah diperbolehkan? Ya, jazakallahu khairan. Di dalam fikih muamalah, al-aslu fil asya al-ibahah atau al-hil. Hukum asal dalam muamalah, ya, fil muamalah adalah ibahah, boleh. Termasuk bai'ut taqsid namanya, jual beli kredit. Boleh, Pak. Sebagian orang salah paham, dikiranya kredit itu semuanya riba. Padahal kredit itu hukum asalnya boleh. Misal saya jualan motor, misalnya harga 12 juta. Ada yang mau beli, boleh kredit 1 bulan 1 juta, 1 bulan 1 juta sampai lunas, selesai. Ya, itu boleh. Ya,
Yang tidak boleh adalah keuntungan gara-gara pembayaran utang, itu yang nggak boleh. Contoh kredit macet, dia minta tambah untung, ya. Oh, kalau ini macet naik lah 2 juta, 2,5 juta ya. Gitu. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena meminjamkan uang kredit itu kan kebaikan. Akadnya sosial, pengen cari pahala. Kalau pengen cari untung salah kamar. Kalau pengen untung jangan kredit, ya. Kalau pengen untung jualan, itu jangan dari dia meminjamkan uang kemudian lama dikembaliin kemudian datang, atau jual beli yang secara kredit yang terutang. Jadi pahami, ada kredit yang boleh, ada yang tidak boleh, ya. Dan hukum kartu kredit, ingat tadi kartu kredit itu apakah sama persis uang yang kita bayarkan dengan kita dapatkan? Sama nggak? Enggak, kita pakai 1 juta, kena 1.200.000, iya kan? Kita pakainya 10 juta, disuruh bayar 11 juta, sehingga dia mengambil keuntungan dari peminjaman, kan minjamin kita dulu duit. Dan kaidahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ustadz, itu kan dia yang makan riba, bukan aku. Iya dak? Yang makan riba siapa? Kita apa dia? Kita minjem 10 juta nih, balik ke 11 juta. Yang makan riba siapa? Dia. Kita tidak berdosa. Sama kata Nabi, la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa mukilahu. Allah dan Rasulnya melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Dan kata Nabi, fa ithmuhuma sawa, dosa keduanya sama saja. Lemak jadi dia makan duit banyak dapat dosa. Kita lah saro-saro bayar utang dapat dosa. Ya, malah rugi Pak, ruginya double. Ya, jadi konsepnya begini, yang belum mampu dibeli jangan dibeli. Ingat, di antara sedikit tips manajemen keuangan, keluarkan dulu yang wajib. SPP, ya, apalagi yang wajib, kontrakan, kredit rumah, kredit mobil, yang syar'i. Sisanya baru untuk makan. Tahu tempe, tidak apa-apa. Yang penting terbayar apa yang merupakan kewajiban. Jangan sebaliknya, jangan konsumsi dulu, konsumsi di belakangan, Pak. Jadi ketika gajian langsung ini posnya ini posnya yang wajib, ini kontrakan sekian 1 juta, ini SPP anak, ini apa, sisanya untuk makan. Itulah yang kita hemat, Pak. Jadi di antara tips sederhananya, tingkatkan pemasukan, minimalisir pengeluaran. Sederhananya gitu. Ya, nggak cukup tuh karena kau konsumsi dulu. Makan lemak ke hotel, ke mall, seterusnya. Sisanya udah cukup, bayar kontrakan sekian. Ya ngapa kau tunjuk di ujung-ujung? Ya, kalau konsumsi kan semuanya cukup, Ustadz. Jadi ya kami makan tempe, tahu be, masih mending. Alhamdulillah bisa makan tahu dan tempe daripada kita ndak bahagia gara-gara kredit dan hutang riba. Karena riba dosanya ngeri banget, ya. Allah Ta'ala a'lam, ya. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Nanti fikih muamalah panjang soalnya. Fikih muamalah panjang. Yang mau fikih muamalah besok ya, meskipun ini kajian fikih muamalah ya setiap Sabtu, Pak. Jam 2 siang di Masjid Al-Furqan. Ya, meskipun sekarang sebulan dua kali sama Ustadz Apriyaji, Ustadz Ahiruddin dan Ustadz yang lainnya. Ya, termasuk Ustadz Said Yai mungkin akan rutin ngisi di sana. Masalah fikih muamalah. Fikih muamalah ini harus belajar, enggak bisa tanya jawab. Tanya jawab masih nanya lagi nanti. Tapi kalau udah belajar, punya konsep, punya rumus-rumusnya, oh ini boleh, ini nggak boleh. Karena dia udah punya konsep. Mau apapun kasusnya, kalau konsepnya udah punya, dia bisa akan menjawab dan menyelesaikannya. Ya Allah Ta'ala alam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.